Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan Habib Abdul Hakim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau tanya dong Habib. Ya, Jadi ada ya Habib di Jepang ya, itu misalkan ada sebuah proyek, itu ya, biasanya suka ada tumbalnya no, Habib. ya. Nah tumbalnya itu bisa berupa manusia, bisa kalau di Indonesia mungkin ada juga yang pakai kepala kerbau atau mungkin kepala kambing dan juga yang lainnya Habib. Nah dalam pandangan Islam atau mungkin Habib ada ini nggak komentar terkait dengan proyek yang menggunakan tumbal gitu? Pemirsa, berbicara tentang mencari rizki, ya, kita tahu sendiri bahwa rizki itu asal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan rizki melalui malaikatnya, itu malaikat Mikail. Nah, bagaimana rizki itu ada empat. Pertama, rizki yang dijamin oleh Allah. Kemudian rizki yang diturunkan dan harus dicari. Yang ketiga, rizki yang diberikan buat hambanya yang soleh, buat hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat itu rizki yang dijanjikan, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki yang dijamin oleh Allah itu makan minum, itu udah nggak usah dipikirin, pasti Allah jaminkan rizki itu. Yang kedua, rizki yang harus dengan dicari. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dengan tangannya sendiri. Berarti dia harus bekerja mencari rizki itu sendiri. Nah, tentunya dengan kita mencari rizki itu ada berbagai macam tipikal orang, ya, mencari rizkinya dengan cara nauzubillah subhanallah, dengan cara tumbal, dengan cara melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di dalamnya korupsi, kemudian di dalamnya adalah menipu dan lain sebagainya, dan juga yang paling parah adalah dengan cara tumbal, gitu. Mau ngambil tumbal manusia atau tumbal binatang. Berarti dia cari rizkinya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal hidup kita harus 100% untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi oleh sebab itu bagi pelaku usaha, baik itu dimanapun juga, mau di Indonesia maupun di luar negeri, cari rezeki yang halal insya Allah, ya. Nah, yang ketiga ini, ya, kalau kita memang mau rezeki itu tidak pernah rugi, di dalam surat Fatir Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surat Fatir ayat 29, ya. Allah berfirman, orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran dan menegakkan sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rizki atau perniagaan yang nggak pernah rugi. Nah, jadi kita nggak usah potong kepala kebo, kepala sapi, kepala kambing, kepala kuda, atau manusia kita korbankan untuk menggapai rizki nggak pernah rugi. Jamin itu rugi. Ya, ruginya apa? Kelihatan aja di dunia dia berhasil, tapi sesungguhnya itu istidraj. Ya, nantinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum dia dengan hukuman yang syadid, dengan hukuman yang kejam, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tidak akan pernah kembali tidak pernah akan kembali lagi ke dunia, pemirsa. Oleh sebab itu, kita mencari rezeki ini benar-benar harus yang halal, yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita tadi tuh. Pertama, infak, ya, sodako. Karena sodako akan menghasilkan rezeki yang luas. Kedua, kita baca Al-Quran. Yang ketiga, kita mengerjakan sholat. Maka kita akan mendapatkan, ya, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tidak terduga. Nah, baru yang keempat, bahwa rizki yang dijanjikan oleh Allah, rizki nanti kita dapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita semua akan mati? Dan ketika kita mati, kita menginginkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang pasti masuk surga adalah orang yang tidak punya sedikit pun kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk tadi dengan tumbal, dengan apa. Ya, jadi bertobatlah sebelum Allah cabut nyawa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.